Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama saya sendiri Anissa Ramadhani dengan NIM 2010301136. Saya Aprilia Ricidwi Pratiwi dengan NIM 2010301138. Saya Studewi Sianingsi dengan NIM 2010301140. Saya Laila Osama Nabila dengan nomor induk mahasiswa 2010301139. Saya Kafir Iswanani dengan nomor NIM 2010301131. Baik, di kelompok ini kami akan melakukan praktikum 5 yang diampu oleh Ibu Sapitri Pujarahayu. Ya, pertama saya Kafir Iswanani di sini mendapatkan bagiannya atau lutut. Jadi saya nanti akan menjelaskan tentang tulang, sendi, ligamen, otot, dan terakhir nanti ada pola gerakan. Oke, untuk tulang di ini itu ada 4. Yang pertama ada tibia, fibula, patella, juga femur. Lalu ada sendi. Di ini ada 3 sendi, yaitu ada tibiofemoral joint, patellofemoral joint, dan juga proximal tibiofibular joint. Ligamen di ini ada 4. Lalu apa saja? Yang pertama ada anterior cruciate ligament, lalu ada posterior cruciate ligament, lateral collateral ligament, juga medial collateral ligament. Untuk otot di ini itu ada 2 otot besar atau kumpulan otot. Yang pertama ada quadriceps, jadi ada di depan paha, dan juga hamstring itu ada di belakang paha sampai dengan bawah, sampai dengan betis. Lalu untuk pola gerakan, berikut ada videonya. Jadi yang pertama itu ada fleksi. Jadi fleksi itu gerakan ke arah tubuh. Jadi nanti sampai ROM-nya tuh kalau tidak salah itu ada 130 atau 140, saya baca di buku ISOM. Jadi anvil-nya nanti terakhirnya itu ada frame, jadi karena otot ketemu otot. Nah, jadi nanti anvil-nya adalah frame. Selanjutnya ini ada ekstensi. Ekstensi ini ROM-nya 0. Kenapa? Karena anvil hard, jadi tulang ketemu tulang dan kaku itu. Tapi untuk beberapa kasus ada yang bisa sampai 10 derajat. Dan itu mungkin karena orangnya punya gangguan atau memang ada sedikit kesalahan di bagian ligamen ataupun sendinya. Oke, sekian penjelasan saya tentang ini. Nanti dilanjutkan oleh teman-teman saya menjelaskan ankle dan palang. Baik, langsung saja. Saya Anissa Ramadhani dan di kelompok ini saya mendapatkan bagian ankle untuk otot dan tulangnya. Sedangkan untuk sendi dan juga ligamennya itu ada di bagiannya Restu Dewi. Nah, di ankle ini, tulang-tulang pembentuk ankle atau ankle joint-nya itu ada tulang tibia dan fibula yang bertemu dengan tulang tarsal atau di bagian talusnya. Nah, itu yang membentuk ankle joint-nya. Nah, tadi kan tulang di ankle ini ada tibia, fibula, dan juga tarsal. Di tarsal ini itu terbentuk dari beberapa tulang kecil-kecil, itu seperti calcaneus, cuboid, talus, kemudian ada navicular, dan ada cuneiform. Cuneiformnya ada cuneiform 1, 2, dan 3. Seperti ini. Nah, kemudian kalau otot-ototnya, otot-otot yang akan saya sebutkan di awal nanti adalah otot-otot penggerak utama dari gerakan di ankle. Jadi kan gerakan di ankle ini ada dorsifleksi, plantar fleksi, kemudian ada inversi dan eversi. Nah, untuk otot penggerak utama gerakan dorsifleksi itu adalah tibialis anterior. Kemudian kalau otot penggerak utama dari gerakan plantar fleksi, itu ada otot gastrocnemius dan juga soleus. Kemudian kalau untuk gerakan eversinya, otot penggerak utamanya adalah peroneus longus dan brevis. Kemudian kalau untuk gerakan inversi, otot penggerak utamanya adalah otot kecil, yaitu otot flexor digitorum longus. Nah, kemudian selain otot-otot yang disebutkan tadi, ada otot-otot besar lainnya, yaitu otot tibialis posterior dan juga otot fibularis.
yaitu yang terdiri dari fibularis tertius, longus, dan brevis. Baik, selanjutnya adalah saya ingin menunjukkan gambarnya atau letak-letak dari anatomi yang saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah tulang tibia yang besar ini. Kemudian yang kecilnya ini adalah tulang fibulanya. Dan nanti tibia dan fibula ini bertemu dengan tarsal yang akan membentuk ankle joint. Di sini tarsalnya. Tarsal, tibia, fibula. Kemudian ini adalah otot tibialis anterior yang menjadi penggerak utama dari gerakan dorsofleksi. Nah, selanjutnya ini ada otot gastrocnemius yang ini. Kemudian yang kecil ini di bawahnya gastrocnemius ini adalah otot soleusnya yang menjadi penggerak utama dalam gerakan plantar fleksi. Selanjutnya ini adalah otot kecil yaitu otot flexor digitorum longus yang menjadi otot penggerak utama dalam gerakan inversi. Yang ini. Kemudian yang terakhir ini ada otot peroneus longus dan otot peroneus brevis yang di bawah ini yang berwarna merah. Itu adalah otot-otot penggerak utama dari gerakan eversinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini untuk praktikumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ligamen yang ada pada ankle yang pertama ada calcaneal atau Achilles tendon, kemudian ada posterior talocalcaneal ligamen, yang ketiga ada medial talocalcaneal ligamen, yang keempat ada posterior deltoid ligamen, yang kelima ada tibialis posterior tendon, dan yang keenam ada long plantar ligamen. Kemudian sendi yang ada pada ankle yaitu yang pertama inferior tibiofibular joint, yang kedua ada ankle joint, yang ketiga ada talonavicular joint, keempat subtalar joint, kelima calcaneocuboid joint, dan yang keenam ada metatarso-cuneiform joint. Untuk tulang penyusun bagian palang itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah os palang proksimal, yang kedua ada os middle palang, dan yang ketiga adalah os palang distal. Di sini ada gambarnya, tetapi nanti akan saya sertakan juga gambar yang lebih jelas. Untuk menunjukkannya akan saya ibaratkan dengan tangan. Jadi di bagian atas, tulang yang paling atas itu adalah os palang distal, yang di tengah ada os middle palang, dan yang terakhir ada os palang proksimal. Tetapi untuk ibu jari hanya ada os palang distal dan os palang proksimal. Untuk sendi pada bagian palang itu juga terdiri dari 3. Ada distal interphalangeal joint atau yang disingkat dengan DIP, kemudian ada proximal interphalangeal joint atau PIP, dan yang terakhir metacarpophalangeal joint atau MCP. Letaknya itu saya akan tunjukkan menggunakan tangan saya. Jadi sendi yang ada pada bagian atas ini adalah distal interphalangeal joint. Kemudian yang ini adalah proximal interphalangeal joint, dan yang terakhir bagian ini adalah metacarpophalangeal joint. Tapi ini hanya diibaratkan pada tangan. Saya akan melanjutkan untuk menyebutkan otot-otot dan ligamen yang berada di palang. Jadi, otot-otot yang berada di palang adalah 1. Flexor digitimini brevis, yang kedua abductor digitimini, yang ketiga ada abductor hallucis, yang keempat ada flexor digitorum brevis, dan yang kelima ada flexor hallucis.
Selanjutnya kita masuk pada ligamen yang berada di palang. Yang pertama ada medial collateral ligamen dan yang kedua ada lateral collateral ligamen. Baiklah, itu tadi adalah video yang bisa kelompok kami tampilkan. Dan sebelum kami menutup video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada dalam video, baik dari segi teknis maupun materi yang kita sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.